Halo semua, selamat datang di channel Klik Cerita. Di sini kamu akan menemukan banyak kisah menarik dari berbagai genre, mulai dari dongeng, petualangan, hingga cerita inspiratif. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan tinggalkan komentar. Selamat menikmati ceritanya. Rahasia di antara kita? Hai semuanya, namaku Rani. Kali ini aku akan membagikan kisahku yang hamil dengan sugar daddy, yang ternyata adalah ayah dari sahabatku. Saat itu aku berusia 18 tahun. Mahasiswi semester awal di sebuah universitas besar. Kehidupanku sederhana, jauh dari kemewahan. Segala sesuatu harus kuperjuangkan, termasuk biaya hidup dan kuliah. Temanku Laras, sebaliknya, hidupnya serba nyaman. Ia berasal dari keluarga kaya dan sering mengajakku ke dunia yang terasa seperti dongeng bagiku. Kafe mewah, barang bermerek, liburan mendadak. Namun, di balik kehidupan mewahnya, Laras menyimpan kesedihan. Ibunya meninggal ketika ia masuk SMP. Ia tumbuh dengan ayahnya, Pak Andra, yang juga seorang duda. Laras sering berkata bahwa ayahnya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Aku pertama kali bertemu Pak Andra secara kebetulan. Saat itu, dia datang ke kafe tempat aku bekerja paruh waktu. Dia memperkenalkan diri sebagai ayah Laras. Kami hanya berbincang ringan, tapi kehadirannya membuatku merasa nyaman. Perlahan, pertemuan itu menjadi sering. Pak Andra kerap datang ke kafe, memesan makanan, dan berbincang denganku. Dia sopan, perhatian, dan selalu membuatku merasa dihargai. Hingga suatu hari, dia memberikan kartu namanya di sebuah kafe. Andra, kalau kamu butuh sesuatu, jangan ragu menghubungi saya. Aku? Terima kasih, Pak. Tapi saya nggak mau merepotkan. Andra, tersenyum lembut, kamu ini teman baik Laras. Anggap saja ini bentuk perhatian saya. Awalnya, aku hanya berpikir dia ramah. Tapi perhatian itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dia sering mengirim uang, membantu ketika aku kesulitan, bahkan menyewakan apartemen kecil untukku agar aku tidak perlu jauh-jauh pulang dari kampus. Hubungan kami berkembang. Aku tahu ini salah, tetapi aku tidak bisa menghindari perasaan yang tumbuh di antara kami. Aku merasa nyaman dengannya, seperti menemukan seseorang yang benar-benar peduli padaku. Di apartemen Andra, Rani, kamu membuatku merasa hidup lagi. Aku. Tapi, Anda adalah ayah Laras. Saya takut jika dia tahu. Andra. Saya tahu. Tapi saya sudah lama merasa kesepian sejak istri saya meninggal. Kamu membawa cahaya ke dalam hidup saya. Aku. Saya juga bingung. Saya tahu ini salah. Tapi saya tidak bisa berhenti memikirkan Anda. Hubungan kami semakin larut. Aku terjebak antara rasa bersalah pada Laras dan kenyamanan yang diberikan Pak Andra. Hingga suatu hari, kenyataan menghantamku. Aku menyadari bahwa aku terlambat datang bulan. Saat di kamar aku, suara gemetar Pak saya hamil. Andra, terdiam sesaat lalu menarik napas panjang, kamu yakin? Aku mengangguk, pelan saya sudah memeriksanya. Ada 2 garis. Andra, menggenggam tanganku, kita akan menghadapi ini bersama. Saya tidak akan meninggalkan kamu atau anak kita. Rahasia ini akhirnya terbongkar ketika Laras tanpa sengaja memergoki kami di apartemenku. Wajahnya dipenuhi kekecewaan dan kemarahan. Laras, Rani, apa yang kamu lakukan dengan papa di sini? Aku bergetar. Dengan air mata mulai mengalir. Laras, saya bisa jelaskan. Laras, jelaskan apa? Kamu hamil anak papa. Aku mengangguk perlahan, tak mampu berkata apa-apa. Laras, kamu ini sahabat saya Rani. Bagaimana kamu bisa menghancurkan keluarga saya? Aku. Saya nggak pernah bermaksud menyakitimu Laras. Saya minta maaf. Laras, marah dan kecewa. Kamu pengkhianat. Aku tidak mau melihat kamu lagi. Berita itu menyebar ke keluarga besar Pak Andra. Mereka menuntutnya untuk bertanggung jawab. Di tengah tekanan dari semua pihak, aku akhirnya harus menikah dengan Pak Andra. Saat pernikahan, hari pernikahan kami adalah salah satu hari terberat dalam hidupku. Aku berdiri di altar dengan gaun putih, merasa lebih seperti tahanan daripada seorang penggantin. Laras tidak hadir. Aku tahu, dia tidak bisa memaafkanku. Di malam setelah pernikahan aku, dengan suara pelan, apa ini benar-benar keputusan terbaik? Andra, menggenggam tanganku, saya tahu ini sulit, tapi saya berjanji akan menjaga kamu dan anak kita. Aku menunduk. Air mata mengalir, tapi saya kehilangan Laras. Dia sahabat saya. Andra, kita butuh waktu. Semoga suatu hari dia bisa memaafkan kita. Kini aku menjalani hidup sebagai ibu dari putraku yang bernama
Alex dan istri Pak Andra, ayah dari sahabatku sendiri. Hubungan kami penuh tantangan, terutama dengan bayang-bayang rasa bersalah pada Laras. Aku hanya bisa berharap waktu akan menyembuhkan luka ini, dan Laras suatu hari dapat memaafkanku. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi.